Pak Suprawoto. Terima kasih. Tadi ada kendala teknis sedikit karena serunya ini dengan Zoom banyak dinamika. Oke, welcome back ya Pak. Kita lanjutin lagi. Saya tadi penasaran. Pertanyaan saya adalah, Pak, tadi kan Bapak bercerita bagaimana Bapak mengembangkan pendekatan yang dilakukan di Surabaya dengan memanfaatkan kolaborasi antara mahasiswa dengan dinas ya Pak ya, ya kan? Dinas Kominfo, kemudian memanfaatkan mahasiswa karena dinas adalah institusi lembaga publik yang perlu memberikan pelayanan terus-menerus, begitu ya kan? Hingga memanfaatkan mahasiswa ini kreatif karena budgetnya jadi kecil, tetapi juga budgetnya kecil untuk mahasiswa belajar terus. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang Bapak lakukan? Treatment apa kepada mahasiswa? Mereka suruh ngapain? Hasilnya seperti apa? Itu Pak, mohon dijelaskan. Oke. Jadi begini Mbak. Jadi ide ini saya dapat ketika saya mendampingi Pak Gubernur di Rumah Sakit Dr. Stomo. Itu rumah sakit pendidikan ya, rumah sakit pendidikan seperti RSCM ya, kemudian Hasan Sadikin Bandung, Saiful Anwar Malang ya, Karyadi Semarang, itu kan rumah sakit pendidikan. Mbak tahu, rumah sakit itu setiap hari menghadapi krisis ya, karena menghadapi orang-orang kritis kan begitu. Tapi happy aja, jalan aja, ya kan? Sesuai standar, sesuai SOP. Kenapa itu tidak saya lakukan? Dosen-dosennya di rumah, praktek di swasta. Tapi rumah sakitnya tetap jalan gitu. Siapa yang bekerja di situ? Itu adalah pelajar-pelajar PPDS, program pendidikan dokter spesialis. Kan gitu. Ada yang junior, ada yang madya, ada yang senior gitu. Saya lihat, loh, yang menjalankan ini gitu ya. Jadi supervisornya, dosen-dosennya itu di luar gitu ya. On call kalau ada kasus-kasus sulit gitu. Kenapa ini tidak saya adopsi gitu ya? Kenapa ini tidak saya adopsi? Kemudian saya mikir waktu itu, kalau begitu, coba bayangkan Mbak, kita bekerja di dunia informasi. Itu 24 jam kita harus bekerja. Pegawai negeri itu di mentalnya, mohon maaf ini, bekerjanya jam 8 sampai jam 4. Kalau sudah itu sudah tidak mau diganggu. Gimana kemudian kita bisa melayani di dunia digital kayak gini? Waktu itu di era konvergensi istilahnya waktu itu ya, tahun 2002 ya, istilah waktu itu konvergensi. Nah, oleh sebab itulah saya belajar dari rumah sakit itu, kemudian saya punya ide. Kalau saya nyuruh orang meliput kegiatannya gubernur, itu bisa-bisa kalau PNS Mbak, itu uang jalannya diambil, tapi nanti informasinya minta kepada wartawan gitu ya. Ini kan terbalik, tidak boleh. Ya. Kalau mahasiswa saya kasih misalkan transportnya 50.000. Kalau mahasiswa kita kasih transport 50.000. Itu bagi waktu itu ya, bagi mahasiswa, apalagi mahasiswa yang berjuang ya, kebanyakan itu ya. Kalau misalkan disuruh misalkan ya dari Surabaya ke misalkan taruhlah misalkan ke Waru gitu ya, yang dekat gitu ya. Wah, ini terlalu dekat Pak. Ya sudah, nanti habis itu ke Malang kan gitu. Kasarnya gitu. Mahasiswa masih langkahnya masih panjang. Nah, oleh sebab itulah kemudian caranya gimana supaya anak-anak ini, saya waktu itu saya umumkan ya di dunia maya. Yang daftar yang kita butuhkan hanya 16. Kemudian yang daftar 150-an. Kita seleksi, kemudian habis itu kemudian kita latih, Mbak. Kita latih 3 bulan ya. Nulis, membuat lead gimana ya. Terus kemudian membuat rilis gimana. Waktu itu banyak yang belum bisa komputer, diajari komputer. Internet kayak apa gitu kan, tahun 2002 kan internet baru waktu itu ya. Ya. Nah, kemudian setelah begitu, setelah bisa, nah anak-anak ini kan gampang, Mbak. Nah,
yang PNS, yang dulunya liputan, kan saya seperti newsroom gitu. Jadi kantor saya buat seperti media. Ya, ada newsroom, ada monitoring. Nanti kalau pagi budgeting, budgeting, gitu ya. Nah, anak-anak ini kemudian yang staf ini saya naikkan jadi redaktur yang pinter-pinter. Nah, yang di lapangan mahasiswa. Ya, gitu. Yang perempuan jadi monitor media maya waktu itu. Isu-isu yang berkembang apa? Ada yang memonitor radio, ada yang memonitor televisi. Waktu itu kan belum ada media sosial, Mbak. Sehingga isu-isu yang berkembang di Jawa Timur ini kita bisa merekam. Walaupun saya tidak ada di kantor, ya, saya dimanapun, saya selalu dapat feeding dari newsroom saya waktu itu. Oh Pak, suatu saat begini Mbak, saya perjalanan ke Malang, ya, perjalanan ke Malang. Kemudian saya dengarkan sebuah radio yang top di Surabaya ya, bahwa hari Senin ada warga itu yang ngeluh, ya, sampai mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus. Kenapa yang bersangkutan jam 8 sampai kantor kelurahan ngurus KTP orangnya nggak ada, belum masuk, wah macam tanggapannya rame. Nah kemudian saya telepon kepada humasnya Kota Madya Surabaya. Mas, ya karena kita connect dengan teman-teman. Mas, ini ada radio gini, saya katakan gitu. Oh iya Pak, ya dicek ternyata kelurahan itu setiap Senin apel di kantor kecamatan. Nah, ini yang tidak diketahui oleh masyarakat. Bahwa kalau hari Senin itu masuknya jam 9 karena harus apel di kecamatan waktu itu. Ya, kemudian habis itu Mas, silahkan mengudara di radio itu. Radionya ini tadi pertanyaannya nih. Langsung humasnya mengudara, humasnya Kota Madya Surabaya. Jadi kita tidak mungkin ya misalkan provinsi menguasai seluruh Jawa Timur, tetapi orkestra itu harus kita bangun gitu ya. Dan saya mendapatkan informasinya juga dari teman-teman di newsroom selain itu. Jadi saya pertama nggak mendengarkan radio itu. Kemudian Pak ada gini di radio ini, langsung gelombangnya saya pindah seret gitu. Oh saya terus gitu. Jadi seperti itu sehingga kita setiap saat kalau sekarang misalkan ya, kalau sekarang humas pemerintah itu harus bekerja juga 24 jam. Walaupun kepala humasnya di rumah, itu sekarang kan mahasiswa bisa digilir, Mbak. Kerjanya nggak perlu di kantor, dari rumah. Antara tanggal jam segini sampai jam segini. Kan gitu. Ya. Jadi memudahkan di era sekarang ini jauh lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Iya. Nah, sebentar Pak, saya mau tanya. Jadi Bapak mendapatkan input dan juga minta ke mereka untuk liputan dan lain sebagainya. Tetapi produksi pesannya itu kontennya dijaga ya Pak ya, dijaga oleh Pak Prawoto ya. Ada redaktornya. Ya, ada redaktornya. Jadi redaktornya begini. Maaf ya, saya waktu itu saya mau menyekolahkan staf saya ke Jakarta. Taruhlah waktu itu lembaga Dr. Stomo yang terkenal. Waktu itu saya masih di Surabaya. Saya pikir kalau saya nyekolahkan pegawai saya 3 misalkan, pinter dari sana, kembali dia pasti mengikuti budaya lama. Tidak akan mungkin dia bisa merubah satu kantor orang yang demikian banyak. Oleh sebab itu gurunya yang saya datangkan, gitu. Jadi ada blessing in disguise waktu itu. Surabaya Pos harian sore yang dulu terkenal ya, itu kan tutup ya, karena redakturnya banyak yang jobless, kemudian dan teman-teman saya kenal, saya panggil aja, bantu saya gitu ya, bantu saya ya, itu jadi redaktur seniornya di situ. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya happy aja, saya di rumah bisa tidur normal. Tapi setiap saat seolah-olah saya ada di mana-mana. Ada, gitu. Iya. Ya karena saya mengerti, Pak. Ya. Iya, jadi Bapak mengelola tim ya di situ ya? Iya. Nah, ada shift gitu ya, ada shift. Shift, ada malam, ada ini 24 jam. Ya. Iya. Oke, terus terkait dengan konten Pak, kontennya Pak ya. Jadi bagaimana kan ini kan isunya itu kan
ini ya banyak ya. Macam-macam. Iya, iya. Dan tidak sederhana untuk menguasai bahkan memproduksi pesannya yang match gitu ya kan. Itu kan perlu keterampilan, perlu pengetahuan, perlu pengalaman yang cukup kaya begitu. Nah, bagaimana atas kebijakan nih kan, atas kebijakan lalu ditarik kebijakan itu disampaikan di pesannya itu dibikin gitu ya, yang kira-kira match dengan kebutuhan publik ya kan. Nah, itu proses pengolahannya atas kerumitan ini itu gimana? Apa yang Bapak lakukan? Jadi begini. Jadi sebelumnya itu ada divisi newsroom itu. Ada divisi data. Jadi dia pekerjaannya adalah mengolah data. Oke, very good. Jadi nggak perlu tanya saya misalkan jumlah pegawai misalkan apa dia tinggal narik aja. Waktu itu belum tersinkron seperti sekarang ya. Nah, sehingga saya cari data ya. Jadi ada yang berburu data setiap hari pekerjaannya. Gitu. Terus kemudian mengolah data itu ya, mengolah data itu. Namun maaf ya, sekali sebuah media yang sangat berpengaruh waktu itu ngopi data saya kasihkan aja. Waktu itu ya, saya kasihkan aja. Kemudian begini Mbak, saya juga begini. Mengapa ya, pikiran saya, mengapa pemerintah itu selalu jadi agenda media, tidak membuat agenda, gitu ya. Oleh sebab itu, waktu itu saya berpikir ada tim yang membuat agenda, ya, ada redaktur agenda. Redaktur agenda itu tugasnya adalah, misalkan besok tanggal 17, berarti seminggu sebelumnya sudah siap ya. Ya, tanggal 17 Agustus misalkan ya. Dia sudah siap. Ini kita harus membuat agenda. Mewawancarai tokoh-tokoh, mewawancarai veteran di mana. Jadi humanis. Jadi nilai-nilai itu yang kemudian kita ungkap, kemudian kita share. Ya, kita share waktu itu ke media, ke wartawan nasional. Jadi mohon maaf waktu itu media nasional itu wartawan di Surabaya itu kalau males gitu, nanti paling jam 3 di email dari Kominfo. Gitu. Jadi emailnya nanti tidak hanya satu, Mbak, bisa 20 ya informasi. Ya, jadi seperti itu. Ya, kemudian selain itu isu-isu yang berkembang. Jadi ada yang memantau media, media waktu itu, ya radio, media televisi. Di Jawa Timur ada kekeringan, langsung. Hari itu juga harus muncul masalah menjawab persoalan-persoalan kekeringan itu. Gitu. Jadi ada yang memantau televisi, ada yang memantau radio. Jadi isu-isu yang berkembang itu selalu terpantau, terus langsung diselesaikan di situ. Ada divisi-divisinya. Gitu. Dan saya kemudian nggak perlu misalkan harus fiat. Jadi birokrasi itu saya hilangkan betul. Jadi begitu sudah keluar dari redaksi ya sudah, ya. Kalau nanti salah ya diralat. Ya. Kalau salah kata-kata kan diralat dengan kata-kata, kan gitu aja. Nah, gitu. Ya. Iya. Jadi dalam situasi tadi, Bapak sepertinya sudah menjangkau kekinian ya, di mana sekarang ini kan media ini kan digital ini kan ini ya cepat sekali gitu ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa lah gitu ya. Kurang-kurang dikit kalau mentok-mentok ya nanti aja gitu ya. Nggak boleh. Karakternya kan harus real time. Makanya kita harus real time, harus mengikuti kecepatan gitu. Kalau dia lewat pintu itu, kita juga harus lewat pintu itu. Saya anunya gitu ya. Jadi tidak boleh kita terlambat. Ya. Terus kemudian juga begini Mbak. Waktu itu saya membayangkan begini, bahwa besok itu pasti ada fiber optik ya, istilah saya waktu itu. Bahwa mengirim gambar, mengirim pesan itu besok akan cepat. Oleh sebab itu saya kemudian membuat laboratorium audiovisual, bahwa kita memproduksi gambar. Jadi nanti dikasihkan TV lokal, dikasihkan TV ini. Saya gitu, dulu sudah punya bayangan seperti itu. Jadi Bapak ketika memimpin di sana, Bapak memproduksi pesan yang kira-kira mereka mau konsumsi ya, media massa itu ya. Jadi
ya. Iya, Jadi baik itu media cetak maupun media televisi. Iya. Dan mereka menunggu ya, karena ini berkualitas begitu ya. Ini orang-orangnya yang masaknya udah jago-jago lah. Gitu. Iya. Jadi begini dulu, Mbak. Saya belajar dari media ya. Jadi begini dulu. Dulu saya punya aplikasi waktu itu. Sayangnya ya, apa yang saya katakan itu sekarang hilang semua ya. Ganti pimpinan kemudian ini ya. Termasuk yang di Jakarta, hilang semua. Yang sudah saya bangun. Boleh tanya Mas Ismail gitu ya. Boleh tanya Mas Ismail. Jadi waktu itu misalkan Mbak ya, seorang wartawan, seorang reporter, kalau tulisannya itu dimuat di media Kominfo, baik itu kita punya radio maupun medianya Kominfo, web, itu dia dapat poin 1. Nah, gitu. Kalau dimuat oleh media lokal Surabaya, dia dapat poin 2. Gitu. Kalau dimuat nasional, dia dapat poin 5. Gitu. Siapa itu? Mahasiswanya tadi atau Iya, mahasiswanya tadi. Jadi dia nanti setiap bulan dia dapat bonus kalau melebihi poin yang di ini. Saya ngerti. Insentifnya dikelola sehingga ada drive yang kuat untuk bisa berkarya optimal ya Pak ya? Iya. Excellent. Oke Pak, I get the point. Jadi bagaimana Bapak mengelola itu karena melihat realitas di sana itu harus terus-menerus memproduksi memproduksi informasi pada publik. Makanya dengan kapasitas yang dimiliki saat itu gitu ya, tidak cukup. Jadi akhirnya kreatif mencari eksternal, terobosan baru ya Pak ya. Terobosan baru. Coba bayangkan Mbak, begini Mbak Laila. Begini. Pegawai negeri itu kepala seksinya umurnya 45 tahun. Anak-anak sarjana itu umurnya 30 tahun. Itu mau nunggu ganti dia kan frustasi dia. Kalau tidak dibuatkan mainan gitu ya. Oleh sebab itu saya buatkan mainan newsroom ini. Makanya waktu saya pimpin di Jawa Timur itu anak-anak itu ada yang diangkat jadi kepala seksi, lebih baik jadi redaktur di newsroom. Karena insentifnya jauh lebih besar dibanding penghargaannya jauh lebih besar. Challenge-nya juga ini ya, menguras adrenalin ya. Iya. Seru gitu untuk mereka ya. Seru ya kan, challenging ya. Iya. Antara swasta dengan negeri gitu ya, Pak ya. Iya. Boleh tanya teman-teman wartawan di Surabaya, Mbak Laila, ya, apa yang saya ceritakan apa betul gitu ya. Utamanya teman-teman wartawan yang senior ya, yang sudah era saya menjadi kepala dinas di Surabaya. Oleh sebab itu keberhasilan saya itu kemudian saya dibawa ke Pak Sofyan Djalil ke Jakarta itu untuk konsep itu diterapkan tingkat nasional. Bagaimana di tingkat nasional hasilnya Pak? Bagaimana penerapannya di tingkat nasional dan bagaimana resultnya Pak? Ya, waktu itu nanti Pak Ismail bisa Mbak ajak diskusi ya. Jadi waktu itu saya terapkan di tingkat nasional. Saya berbunga-bunga waktu itu di backup betul sama Pak Sofyan Djalil. Tapi sayangnya kementerian saya enggak elok ya kalau menyebut kementerian ABC-nya terus kemudian itu sangat resisten ya. Sedangkan kita ini mengelola web misalkan, ini kan kecepatan real time ya, enggak boleh dikelola secara birokrasi itu enggak bisa. Tapi di dunia birokrasi itu sebelum muncul kan harus di-fiat, harus diparap. Betul. Saya itu yang kemudian membuat iya. Nggak selesai. Saya ngerti. Saya pernah di pemerintahan juga. Itu yang kemudian Pak Sofyan Djalil kemudian kemudian mengusulkan jadi eselon 1 itu gara-gara itu juga. Solusi apa hasilnya? Maksudnya menjadi eselon 1, kemudian dampaknya seperti apa? Enggak jadi. Akhirnya tadi karena ketentuan tempatnya di mana gitu ya? Tadi, Dan maaf ya. Iya, Menpan. Karena jumlah kementerian di kementerian itu dirjennya harus jumlahnya sekian sehingga tidak bisa. Jadi eselon 2 ya, Pak? Iya, kebanyakan eselon 2. Kebanyakan eselon 2. The highest is eselon 2 ya. Iya.
Iya. Apa dampaknya Pak dengan eselon 2? Penempatannya seperti itu apa dampaknya? Nah, kalau dampaknya di eselon 2 kita tahu kan, Mbak Laila kan pernah di birokrasi. Kurang cepat larinya ya, bisa jadi. Iya, ya. Dia mau menyuruh eselon 1, nanya eselon 1 enggak berani dia. Iya. Kan gitu, ya. Mau telepon aja sungkan dia, ya. Nah, oleh sebab itu ini yang menjadi salah satu kendala. Yang kedua saya akui ya, konsep itu akhirnya gagal ya, itu resistennya internal juga, tapi juga di luar. Tetapi Pemda-pemda di seluruh Indonesia beberapa seperti Bali, Sumatera Utara waktu itu berhasil ya menggunakan praktek itu, Mbak, menggunakan mahasiswa. Ditiru itu di mana-mana, di Bali waktu itu, di Sumatera Utara. Tapi ya itu ganti pimpinan terus hilang lagi gitu ya. Sayangnya itulah di birokrasi itu. Oke, Pak. Pak. Senang sekali, saya bersyukur sekali dapat informasi ini ya, karena menarik. Pak, beberapa hal lagi, Pak. Mohon berkenan untuk kita lanjutin sedikit lagi ya, Pak ya. Pak, menurut Bapak, praktisi PR atau mahasiswa itu perlu melakukan apa supaya menjadi praktisi yang kompeten nantinya? Mahasiswa. Iya, mahasiswa menurut saya untuk praktisi di public relations ya, government public relations. Iya. Nah, jadi menurut saya betul itu programnya Mas Menteri. Programnya Mas Menteri ya mengenai kampus Merdeka itu ya menurut hemat saya ini sangat betul itu. Menurut saya itu sangat betul ya. Jadi saya sepakat ya kalau Mas Menteri punya program seperti itu sehingga mahasiswa bisa diakui kreditnya itu mestinya Mbak ya, mohon maaf ya, itu mestinya lembaga humas pemerintah itu mestinya ini menangkap peluang itu. Jadi konsep win-win ya Pak. Win-win. Mix and match ya untuk semua link and match. Iya, link and match gitu. Pak, sebentar Pak. Itu di apa yang mahasiswa perlu lakukan untuk mengerti government public relations, kontennya Pak, kontennya. Iya. Jadi karena kita latih, kemudian magang dulu, lihat ya, bekerja 1 bulan bisa menyesuaikan ya pengalaman saya gitu. Jadi membuka diri ya, mau belajar ya. Membuka diri, iya. Yang penting begini, birokrasi itu biasanya khawatir ya kalau dapurnya kelihatan. Sepanjang kita transparan, nggak ngapa-ngapain, nggak korupsi, ngapain takut gitu. Kalau saya prinsipnya gitu. Kalau yang udah bekerja sendiri Pak, apa sarannya Pak? Yang sudah bekerja sebagai PR di government supaya kinerjanya optimal, apa yang harus lakukan? Saran Bapak? Jadi saran saya yang bersangkutan harus bisa ya memahami karakter media seperti sekarang ini ya. Oleh sebab itu harus terbuka ya, secara berpikir terbuka, mengikuti perkembangan, masukan-masukan gitu. Dan menurut saya ya begini Mbak, saya berkelakar begini. Humas yang berhasil itu, humas yang bekerja itu saya dulu ya waktu masih zaman telepon masih roaming. Humas itu bekerja tidak itu bisa dilihat dari tagihan teleponnya, saya katakan HP-nya saya kan. Kalau humas yang baik ya, kalau ditelepon seorang wartawan itu suruh nutup, ganti kita yang telepon gitu. Itu saran saya ya. Dan tidak boleh humas pemerintah itu teleponnya mati ya, harus 24 jam hidup. Siapapun yang kontak harus dilayani dengan baik. Dan kita harus melihat ya, kalau medsos harus dilayani segera hari ini juga, online harus dilayani juga ya. Kalau media mainstream boleh di-delay beberapa saat, kan gitu. Dan seorang humas pemerintah harus punya sense of journalism. Iya, lifelong education ya Pak, belajar terus memahami implikasi kebijakan, mendalami ya Pak ya. Wah, kehormatan sekali lagi berdiskusi dengan Pak Prawoto, luar biasa nih, benar-benar. Ya, saya kagum, saya belajar banyak dari sini dan saya yakin para mahasiswa juga bisa
menemukan insight-insight yang menarik dari sini. Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita ngobrol. Oke. Saya dengan sudahi senang di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.